dari Al-Habib Abdullah bin Syekh Al-Aidrus radhiyallahu anhu wa. Suatu hari Sayyidina Abdullah bin Syekh Al-Aidrus Akbar duduk bercakap-cakap dengan para sahabatnya. Tiba-tiba beliau bertanya, adakah dermawan yang lebih murah hati daripada aku? Ujar Al-Habib Abdullah. Dua kali bertanya diajukan, tetapi semua diam. Tidak ada seorang pun yang berani menjawab. Namun kemudian ada salah seorang dari mereka berkata, ya Sayyidi, ada yang lebih murah hati daripada engkau. Al-Habib Abdullah pun menjawab, siapa dia? Orang itu pun berkata, dia tak begitu dikenal. Habib Abdullah pun berkata, kau harus memberitahukan siapa orang itu. Tak ada alasan untuk menyembunyikan dariku. Dia adalah seorang laki-laki lemah, kata sahabat Habib Abdullah. Dia adalah salah seorang lelaki lemah bernama Bamisbah, tinggal di Khalif. Dia lebih murah hati daripada engkau ya Habib. Pekerjaan laki-laki ini tukang celup pakaian ya Habib. Setelah hari malam, Al-Habib Abdullah menyamar sebagai seorang wanita, lalu pergi ke rumah Basmibah di Khalil. Sampainya di sana beliau mengetuk pintu rumah Bamisbah. Setelah mengetuk, Bamisbah bertanya, siapa? Tanya Bamisbah. Aku seorang syarifah, aku perlu sesuatu darimu. Dengan perasaan senang, ia segera keluar menemui beliau. Selamat datang wahai syarifah. Segala puji syukur bagi Allah yang telah memilih kami untuk memenuhi keperluanmu, kata Bamisbah setelah membuka pintu itu. Malam itu kebetulan adalah malam Idul Adha, hari raya Kurban. Bamisbah pun berkata, ya Sayyidati, apakah keperluanmu? Mintalah semua yang engkau perlukan, hamba akan patuh kepadamu, kata Bamisbah. Aku adalah seorang syarifah yang miskin. Anakku banyak, aku tidak memiliki ayah, saudara maupun suami. Besok hari raya, tetapi kami tidak memiliki apa-apa. Marhaba, kata Bamisbah. Permintaan yang mudah bagi pelayanmu ini, kata Bamisbah. Lalu apa yang engkau inginkan, kata Bamisbah. Syarifah itu pun berkata, aku perlu makanan dan beras. Bamisbah pun menjawab, siap. Lalu ia memberikan 2 karung makanan dan 2 karung beras. Al-Habib Abdullah tidak membawa barang itu pulang ke rumah, tetapi beliau pergi ke belakang rumah Bamisbah, lalu meletakkan makanan dan beras tersebut di sana. Beliau menunggu hingga Bamisbah naik ke tingkat paling atas dari rumahnya. Setelah merasa yakin Bamisbah telah tidur, beliau kembali ke rumah Bamisbah mengetuk pintunya. Setelah mengetuk pintunya, Bamisbah pun terbangun dan bertanya, siapa? Habibamu, syarifah yang tadi datang ke sini. Aku masih ada keperluan yang lupa kusampaikan kepadamu Bamisbah. Selamat datang ya Sayyidati. Puji syukur bagi Allah yang telah memilih aku untuk memenuhi keperluanmu.
Ini sebuah kenikmatan yang agung bagi kami. Ia segera menemui Habib Abdullah dengan perasaan senang dan bahagia. Ya Sayyidati, kata Mbak Misbah, minta apa yang kau perlukan. Aku adalah abdimu, budakmu, milikmu, katanya setelah membuka pintu. Aku lupa kami berempat di rumah tidak memiliki pakaian. Aku perlu pakaian, kata Habib Abdullah yang menyamar seorang syarifah. Kata Mbak Misbah, siap. Ia lalu mengambilkan 4 pakaian yang telah dicelup dan bergambar pakaian-pakaian itu berkualitas tinggi dan pakaian terbaik bagi wanita zaman itu. Adalah yang bergambar Habib Abdullah membawa pakaian tersebut ke belakang rumah Mbak Misbah dan meletakkan di tempat yang sama. Beliau melalui ta'ajub dengan kebaikan akhlak Mbak Misbah, sebab meski diganggu di malam hari, ia tidak merasa susah dan jangkau. Setelah merasa yakin bahwa Mbak Misbah telah tidur pulas, Habib Abdullah datang lagi ke rumah Mbak Misbah untuk yang ketiga kalinya. Beliau mengetuk pintunya Mbak Misbah. Segeralah bangun dan bertanya, siapa yang di luar, kata Mbak Misbah. Habibahmu, Syarifah, yang tadi datang ke sini. Aku lupa masih ada satu keperluan lagi yang belum kusampaikan, kata Habib Abdullah yang menyamar sebagai seorang syarifah. Mbak Misbah pun datang mengucapkan selamat datang. Segala puji bagi Allah yang telah memiliku untuk memenuhi keperluanmu, wahai syarifah. Mbak Misbah segera keluar menemui Habib Abdullah dengan perasaan lebih senang dan lebih bahagia dari sebelumnya. Ia membuka pintu seakan-akan Habib Abdullah baru pertama kali datang ke rumahnya. Ya Sayyidati, kata Mbak Misbah, wahai penyejuk hatiku, mintalah apa yang engkau perlukan. Pelayanmu ini akan selalu patuh apa gerangan keperluanmu sekarang, kata Mbak Misbah. Aku perlu minyak zaitun, minyak samir, kurma, dan asidah, makanan dari daging dihancurkan, itu namanya asidah. Kata Mbak Misbah, marhaba, baik. Setiap kali kau perlu sesuatu, mintalah kepadaku, kata Mbak Misbah. Mbak Misbah segera mengambilkan 1 kantong minyak zaitun, 1 kantong minyak zaitun, 1 wadah kurma. Ya Sayyidati, ambillah barang-barang ini. Maafkan aku telah menyusahkanmu lantaran engkau lupa menyebut semua keperluanmu. Bukan Habib Abdullahnya yang minta maaf, tapi Mbak Misbahnya yang minta maaf. Jika masih ada yang terlupa, kembalilah kemari. Kedatanganmu ke rumahku ini merupakan nikmat terbesar yang diberikan Allah kepadaku. Habib Abdullah mengambil semua pemberiannya lalu pergi ke belakang rumah Mbak Misbah. Habib Abdullah ta'ajub melihat kebaikan akhlak Mbak Misbah. Mukanya tidak berubah sama sekali. Berapa saat kemudian setelah beliau yakin Mbak Misbah telah tidur pulas, beliau kembali mengetuk pintu rumahnya. Beliau ingin melihat sifat buruknya Mbak Misbah atau perubahan di wajahnya Mbak Misbah. Mbak Misbah segera bangun dari tidurnya dan bertanya, siapa itu? Habibamu, Syarifah yang tadi datang ke sini. Masih ada keperluanku yang terlupakan.
cepat engkau turun kemari. Bamisbah segera keluar dengan perasaan senang dan bahagia, seakan-akan baru pertama kali Syarifah itu mengetuk pintu rumahnya. Selamat datang ya Sayyidati. Artinya Sayyidati itu pemimpinku, penyejuk hatiku. Segala puji bagi Allah yang telah mengistimewakanku. Dengan bolak-baliknya engkau ke rumahku, mintalah apa yang engkau perlukan. Aku adalah abdimu, budakmu, dan pelayanmu, dan memenuhi semua keperluanmu. Adalah puncak cita-citaku. Syarifah itu, Habib Abdullah yang menyerupai Syarifah, yang menyamar sebagai perempuan. Masih ada yang aku lupakan, kata Habib Abdullah. Apa itu, kata Bamisbah? Semua yang engkau perlukan akan kusediakan. Jika tidak ada di sini, aku akan menjual diriku untuk membeli barang yang engkau perlukan. Bayangkan. Aku perlu daging untuk hari raya besok, kata Habib Abdullah. Besok hari raya, tapi kami tidak memiliki sesuatu apapun. Bamisbah pun menjawab, demi Allah, di rumah pelayanmu ini tidak ada sesuatu apapun kecuali seekor kambing. Hanya satu kambing. Untuk hari raya anak-anaknya. Untuk hari raya dipotong tuh kambing. Untuk merayakan hari raya untuk anak-anaknya Bamisbah. Kata Bamisbah sampai memegang janggutnya. Berpikir di Bamisbah. Akan tetapi tidaklah benar jika anak-anak orang yang kopiannya bau ini menikmati hari raya, sementara anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhari raya. Ambillah kambing ini dan berhari rayalah dengan anak-anakmu, kata Bamisbah kepada Habib Abdullah yang menyamar sebagai seorang Syarifah. Habib Abdullah membawa kambing itu dan mengikatnya di belakang rumah Bamisbah. Habib Abdullah terheran-heran menyaksikan akhlak Bamisbah. Beliau berkata dalam hatinya, hanya seorang arif billah saja yang akhlaknya seperti ini. Lelaki ini sedikit pun tidak melihat basyirah seseorang marah. Enggak ada. Habib Abdullah diam di sana berapa saat. Setelah merasa yakin Bamisbah telah tidur pulas, ia segera kembali ke rumah Bamisbah untuk yang kelima kalinya. Bukan pertama, bukan kedua, 5 kalinya. Coba buahannya diketok sama aku. Ada usah mengetok, memakai HP kan ada yang menjawab. Iya, anjir, main. Langsung merasa tak. Habib Abdullah dia untuk kelima kalinya beliau ingin melihat sedikit saja perubahan dari sikap Bamisbah, walaupun hanya sekedar perubahan raut wajah. Beliau kembali mengetuk pintu rumahnya Bamisbah yang kelima kali. Bamisbah pun bertanya, siapa itu? 5 kali coy. Semalaman. Habibahmu Syarifah yang tadi datang ke sini, aku teringat sesuatu, kata Syarifah. Selamat datang wahai cucu Rasulullah. Kenikmatan apa gerangan yang diberikan oleh Allah kepadaku di malam ini? Kenikmatan apa yang diberikan? Ayo. Segala puji dan syukurnya baginya. Ya segala keluar dengan perasaan senang dan bahagia, seakan-akan baru pertama kali Syarifah itu tersebut datang ke rumahnya Bamisbah.
Selamat datang ya Sayyidi, penyejuk hatiku. Mintalah semua yang engkau perlukan. Aku adalah pelayanmu. Aku adalah budakmu. Aku patuh kepadamu, kata Bamisbah. Syarifah itu pun berkata, Habib Abdullah yang menyerupai Syarifah itu pun berkata, aku perlu kayu. Marhaba, kata Bamisbah. Siap, saya laksanakan. Ia memanggil pembantunya, meminta kayu. Wahai Habibahku, kata Bamisbah, wahai pelibur hatiku, inilah kayu yang engkau minta. Setiap kali ada yang kau perlukan, kembali ke sini. Sebab melayanimu merupakan salah satu mendekatkan diri yang paling baik kepada Allah. Dengarkan kata beliau. Beliau mengatakan, melayanimu merupakan salah satu pendekatan diri yang paling baik di sisi Allah. Habib Abdullah membawa kayu itu lalu meletakkan di tempat yang sama. Beliau kagum menyaksikan kebaikan akhlak Bamisbah. Dengan kelapangan hatinya, tak sehelai rambut pun bergerak, tak sedikit pun raut wajah berubah. Beliau duduk sejenak hingga benar-benar yakin Bamisbah telah pulas dalam tidurnya. Beliau kembali mengetuk rumahnya yang ke-6 kalinya. Dalam hati beliau berkata, mungkin kali ini yang ke-6 nih, raut wajahnya Bamisbah berubah. Atau ia akan mulai menghina dan berkata kasar Bamisbah. Segera bangun Bamisbah, segera bangun dan bertanya, siapa yang mengetuk lagi? Syarifah itu pun, yang Habib Abdullah itu pun yang menyerupai Syarifah itu pun berkata, aku adalah Habibahmu, Syarifah yang tadi datang ke sini. Masih ada satu keperluan yang baru ku ingat sekarang. Bayangkan, pening kepala. 6 kali. Marhaba. Baik. Wahai hababahku, wahai tuanku, wahai penyejuk hatiku, kata Bamisbah. Keluar dengan perasaan lebih senang. Baik. Lebih senang dan lebih bahagia, seakan-akan baru pertama kali melihat Nyi Syarifah, padahal sudah 6 kali bolak-balik. Iya. Kalau Bang Jack langsung kadada tutup pintu. Sudah anjing saya. Ya kalau. Alhamdulillah, kata Bamisbah. Kenikmatan agung apa yang sedang diberikan oleh Allah kepadaku, Umay? Agungkah kenikmatan? Arti nikmat ini enak, nyaman. Kenikmatan apa yang Allah berikan kepadaku ini? Aku tidak berhak menerima kenikmatan ini. Bayangkan, kata Bamisbah. Mintalah semua yang engkau perlukan, kata Bamisbah. Wahai Sayyidati, setiap kali engkau ingat sesuatu, datanglah ke sini. Aku adalah budakmu dan pelayanmu. Aku akan patuh kepadamu. Bayangkan. Kata Syarifah, Habib Abdullah yang menyamar sebagai Syarifah, aku perlu seorang membawa semua yang engkau berikan kepadaku. Lihat, semua yang kau berikan kau letakkan di belakang rumahmu. Aku tidak kuat membawa ke rumahku. Beres, kata Bamisbah. Laksanakan. Kami akan mengantarkan barang-barang itu kemanapun engkau suka, kata Bamisbah. Kemudian membangunkan istri, bayangkan, anak dan pembantunya. Mereka semua kemudian diperintahkan
membawa barang-barang syarifah tadi. Ya Sayyidati, kata Bamisbah, jalanlah lebih dahulu agar kami dapat mengikutimu, kata Bamisbah. Istrinya ikut, anaknya ikut, Bamisbahnya ikut, pembantunya juga ikut untuk mengangkat barangnya. Umay nyamannya, inya yang memberikan, inya juga yang mengangkat barangnya. Habib Abdullah berjalan di depan mereka. Ketika sampai di Nawaidirah, Habib Abdullah berhenti dan berkata, "Wah, aku datang bukan dari rumahku, jadi aku tidak dapat mengenali jalan ini kecuali kalau aku melalui lagi dari rumah kalian. Mari kita kembali." Ayo. Ada pening kepala. Kata Syarifah, "Aku ini lupa jalan menuju rumahku. Ayo kita kembali ke rumahmu, mungkin aku baru ingat." Bayangkan, mereka semua kembali ke rumah Bamisbah. Setelah sampai di sana, Habib Abdullah berkata, "Sekarang aku ingat jalan menuju rumahku ini. Inilah jalannya. Jalannya di muka agar kami dapat mengikutimu," kata Bamisbah kepada Syarifah. Beliau berjalan di depan dan mereka semua mengikutinya. Sampai di Nawaidirah, beliau berhenti. "Aku kehilangan arah lagi," kata Syarifah. "Apakah gerangan yang terjadi? Aku tidak dapat mengingat jalan menuju rumahku, kecuali jika kita melalui lagi dari rumah kalian," kata Syarifah tadi. Marilah kita balik ke sana." Mereka pun dengan senang hati kembali ke rumah Bamisbah. Habib Abdullah telah menguji Bamisbah sampai pada puncaknya. Beliau ingin melihat lelaki itu ada nggak berubah, lelaki itu marahkah. Namun sedikit pun sikapnya tidak berubah, hingga Habib Abdullah sendiri merasa kelelahan. Habib Abdullah yang merasa uyuh, capek. Fajar mulai menyingsing. Dari malam sampai fajar sudah mulai datang. Habib Abdullah berkata kepada mereka, "Sekarang telah masuk fajar. Bukalah pintu rumah kalian. Aku ingin menunaikan salat subuh di rumah kalian. Selamat datang. Salatmu di rumah ini adalah nikmat terbesar bagi kami. Setiap kali engkau meminta sesuatu kepada pembantumu ini, ia akan menyediakan untukmu. Meskipun engkau meminta semua yang ada di rumah ini, ia akan memberikan kepadamu. Dan engkau sesungguhnya telah bermurah hati kepada kami, karena telah mengistimewakan aku untuk memenuhi keperluanmu." Umay nyamannya. Syarifah itu inya yang memberikan keistimewaan untuk Bamisbah, karena telah meminta kepada kami. Bamisbah lalu membuka pintu rumahnya. Setelah memasuki rumah, Habib Abdullah membuka cadarnya, menutupi wajahnya, yang berkata kepada Bamisbah, "Sungguh beruntung kau," kata Habib Abdullah. Sungguh beruntung," kata Habib Abdullah. "Kuucapkan selamat atas akhlakmu yang luhur ini," kata Habib Abdullah. "Demi Allah, engkau seorang dermawan sejati, lebih murah hati dariku. Aku bukanlah seorang wanita. Aku adalah Abdullah bin Syekh Al-Aidrus. Tidak ada seorang manusia pun mampu memberperilaku dengan akhlak yang luhur ini." Air mata Habib Abdullah pun menetes di pipinya. Ia berkata, Selamat, maafkanlah aku. Semoga Allah menambahkan apa yang telah Ia berikan kepadamu dan menjadikan budi pekerti kita seperti budi pekertimu.
Setelah berpamit, Habib Abdullah lalu pergi sambil memuji dan mendoakannya. Bayangkan. Wassalam. Ayo. Kenapa kayak gitu Bang Misbah? 6 kali diketuk pintunya. 2 kali seakan-akan dia lupa rumahnya. Sampai datang fajar, kata Habib Abdullah, aku ingin sholat di rumah. Apa keistimewaan nih orang Bang Misbah? Sampai tidak ada raut wajahnya sama sekali. Berubah pun kadang-kadang. Jangankan raut wajahnya, kata Habib Abdullah, rambutnya pun tuh kadang berubah. Biasanya kalau pening nah dia sidin pulang. Yang tadi pakai kopiah lurus jadi miring. Ya kalau Mat, bujur kan Mat? Berarti Ika kalau dipanggil kayak gitu Mat. Somat, nah dia uang lagi, aduh ada kalau guring dia. Satu di sini kalau uang lebih tamu lagi. Ayo bayangkan, kenapa Bang Misbah seperti itu? Karena cuma satu. Inya tahu yang datang ini bukan membawa kehancuran untuknya. Yang datang itu, yang dia minta, dia ambil dari rumahnya Bang Misbah memberikan itu, Bang Misbah tahu bukan mengurangi kekayaannya dia. Dia memberikan beras, Bang Misbah tahu bukan untuk mengurangi kekayaannya. Kenapa? Karena Bang Misbah memegang satu ayat Al-Quran. Apa Al-Qurannya? Dalilnya, qul la asukum alaihi ajran illal mawaddah fil qurba. Di surat An-Naml ayat 33. Qul, katakanlah wahai Rasul, la alaikum alaihi ajran illal mawaddah fil qurba. Aku tidak meminta upah darimu kecuali al-qurba, mencintai durianmu. Inilah kecintaannya Bang Misbah. Sama sekali tidak ada perubahan. Kenapa? Karena dia tahu yang datang ini membawa kenikmatan. Yang datang ini membawa kebahagiaan. Yang datang ini membawa keselamatan. Yang datang ini adalah ibadah yang terbaik yang Allah berikan. Ayo. Karena dia berpegang kepada Al-Quran. Karena dia bujur-bujur belum pernah bersama dengan Nabi Muhammad. Apapun yang syarifah tadi, Habib Abdullah yang menyamar sebagai syarifah, ia turuti. Sedikit pun kada ada raut wajah, berubah kada ada. Apakah kalian seperti mereka? Kalau dipanggil, oi, Ya ampun DJ. ada wan. Ya kalau mat sate. Enggak ya. Itu ikan. Ayo. Siap. Siapnya tahu-tahu 1 jam malam baru datang semuanya mana. Misalnya, oi, STMJ buka. Ya kan? Siap. Sampai tadi malam juga ada yang datang. Itu ujian kalian. Kalian apalagi diuji kayak Bang Misbah. Mungkin siapa? Kayak Bang Misbah nih. Umat diuji bolak-balik. Kenapa? Karena dia yakin yang datang ini adalah Rasulullah. Cuma yang menyerupainya adalah syarifah. Selesai. Hakikatnya yang datang itu Rasul. Hakikat tuh yang meminta tuh Rasul.
Tuh. Jangankan itu. Jadilah diri kalian seperti Babis dan seperti Bamisbah. Kalian tahu kehidupan ini, kenikmatan ini adalah yang paling nikmat ketika kalian mendekatkan diri kepada yang miliknya Nabi Muhammad SAW. Sudah. Bamisbah tahu apa yang dimiliki ini yang haknya Syarifah yang tadi. Makanya Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wa arda, ketika dia datang ke Madinah diperintahkan untuk azan. Wahai Bilal, kata Sayyidina Abi Bakar, azanlah engkau seperti zamannya Nabi Muhammad SAW waktu masih hidup. Kata Bilal, tidak. Setelah Rasul wafat, aku tidak mungkin azan. Datang lagi Sayyidina Umar meminta azan, ditolak sama Bilal. Datang semua para sahabat, ditolak. Tahu-tahu datang dua anak kecil yang kata Rasulullah, Al-Hasan wal Husain syababa ahli jannah. Al-Hasan wal Husain adalah pemimpin pemuda surga. Dipegang tuh Bilal jubahnya. Kata Imam Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, wahai pamanku Bilal. Ketika Bilal melihat kedua anak itu, Bilal langsung mencium, mencium pipinya, memeluk sampai Bilal berkata, ya Rabb, kini sudah terbayar rasa rinduku dengan Nabi Muhammad karena aku mencium bau aroma kepada dua anak ini. Kata Bilal, wahai putra Nabi, wahai putra Zahra, apa yang kau inginkan akan kuberikan. Jangankan kau meminta sesuatu apapun di dunia ini, kepala pun aku berikan jika engkau meminta kepalaku untuk dipenggal. Kata Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, wahai Bilal, kami minta engkau azan seperti kakekku di waktu hidup. Kata Bilal, jangankan kau minta itu, wahai putra Rasulullah, kau meminta kepalaku untuk penggal pun aku berikan. Baik Bilal. Ketika mengucapkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seluruh Madinah, penduduk Madinah semua keluar. Tidak satu pun ada di dalam rumah. Semuanya keluar ke Masjid Nabawi. Kumpul, mau yang lelaki, mau yang perempuan, mau yang muda, mau yang tua, semua kumpul. Mereka semua berkata,